Selamat datang di Konten Dinas Visual, konten foto dan video paling boys Republik Kongo. Kongo. Ada apa dengan Kongo hari ini? Nah, itu negara paling favoritku di Afrika, Mas. Oke. Nah, kali ini kita mau ngapain nih, Mas Reddy? Kali ini kita kedatangan teman kita dari Jakarta. Jakarta kebetulan ya. Yo, ini jauh-jauh dari Jakarta, dia mau bercerita tentang karyanya dia, tentang rasa dan karya. Tuh, ngeri ya, Kak. Nah, karena kondisi dan jarak mengharuskan kita harus bertemu dengan virtual. Yoi. Tapi virtual tidak menghalangi kita untuk tetap sharing soal karya kita masing-masing, ya toh. Yes. Nah, ada siapa ini? Nah, ini ada Mas Lukman Fahri. Halo. Lukman Fahri Teori. Kenal Mas Lukman. Selamat datang di Dinas Visual, Mas. Selamat datang, Mas. Gimana? Ini jadi jelaskan background Mas Lukman Teori Fahri ya. Ini kancaku ya, tentu ya. Oh iya. Yo, Mas Lukman Teori. Kenapa kok namanya Lukman Teori? Silakan. Nah itu Ya. ya saya senangnya mikir aja sih mas. Oh, Mikirnya kemana-mana. Sudah pikir ya Mas? Nah jadi kalau backgroundnya ya sebenarnya hampir sama kayak Mas Bahtiar ya. Nah jadi saya teknik geologi UPN. Kebetulan kalau fotografi itu sebenarnya udah mulai pas 2014, cuman masih minjem-minjem sama teman saya pas ada namanya Ageng. Nah, saya minjem mirrorless-nya dia, terus minjem ke teman saya juga ada Canon 1100, ya iseng-iseng aja foto-foto stage kayak gitu-gitu. Terus lama-kelamaan, wah bosen juga nih, oh gitu-gitu doang. Akhirnya dikenalin lah analog sama si Ageng ini 2018 akhir gitu. Nah kalau singkat cerita sih ya gini ya. Nah jadi saya lahir di Bogor, terus sebenarnya daerahnya daerah Jawa ya. Terus kalau saya prefer buat fotografi itu ya sebenarnya sekarang lagi kepengen konseptual portrait sama beberapa dari eksperimental fotografi di analog kayak gitu sih. Nah, kalau buat beberapa kamera sebenarnya udah saya siapin beberapa format ya. Saya ambil 2 format ini. Nah ini ada format 35 mili. Ini Exa 1C. Kelihatan nggak? Kelihatan. Itu keren banget sih. Ini tapi terbatas cuma 175 aja ini shutter speed yang mentok di situ. Lalu paling mentok di 500 sih ada. Nah, kenapa milih ini karena ya dia bisa voice level finder, jadi nggak kelihatan kayak gini, kelihatan dari atas. Itu dari atas. Enak buat street tuh, Ci. Nah, oh iya enak buat street. Gitu, Ci. Terutama jadi ya lebih enak aja kalau kayak gini lebih enak. Ini mungkin gear-gears gue yang gue pakai. Terus kalau pameran sebenarnya udah sempat beberapa ikut pameran. Yang pertama kali pameran itu di ada sama UGM namanya Alsal Wanplat. Itu tuh tentang perempuan, jadi join aja sih sebenarnya, submit dan kita pameran di situ. Terus ada komunitasnya. Nah ini komunitas yang gue join analog Diningrat. Gue joinnya tuh 2018. Nah di sini karena memang masih temanya bebas, gue submit juga represent dari komunitas juga. Nah and then lanjut ke online exhibition di Dema Justisia ya, tentang 75 wajah Indonesia. Ini di Yogyakarta juga, masih main lokal dulu. Nah baru 2021 ini udah mulai kemana-mana, submit ke Photography Film Lab yang ada di Semarang, yaitu masih nyobain tempat buat submission exhibition gitu, ngecek, dan ternyata yang di sana tuh fotonya gila-gila juga. Nah, and then terakhir nih baru kemarin Maret iseng-iseng submit hari terakhir di The Film Collective Bali, Intimate. Jadi banyak yang dikurasi itu foto-foto yang ada di Bali kayak gitu. Nah kebetulan kan pas pandemi tahun lalu kan sempat ke Bali,
sini, ya alhamdulillah lolos. Terus kalau apa ya, prestasi sih sebenarnya yang secara besar belum ada, cuman mungkin dari sini ya. Jadi di Jogja itu pas waktu itu iseng, ada namanya Sokong Publishing, dia kayak online publishing gitu, kayak magazine. Nah, iseng aja submit. Nah, alhamdulillahnya jadi cover Sokong pada edisi 14 ini, namanya Berefleksi. Jadi buat tunjukin ininya, fotonya mana. Pas waktu itu 2019 juga iseng-iseng nih, pas join momografi.com di websitenya, iseng-iseng submit, itu di kontak, fotonya terpilih nih, jadi foto of the day pada tanggal 2 November 2019 gitu sih. Oke, untuk kowe sendiri Lukman, saiki kegiatannya masih motret-motret nggak sih? Masih cuman diagendain buat weekend aja sih paling, jadi buat refleksikan Senin sampai Jumat kan kerja gitu. Mantap. Terus mungkin langsung ke challenge ya, challenge sama ceritain 3 foto karyamu yang pernah kamu buat ya, buat audiensnya nanti. Mulai. Nah, mungkin di ini dulu ya. Nah, mungkin 2, nanti satunya gue pilih lagi. Ini kan kebetulan ada warna ya. Nah, mungkin gue ambil di sebentar. Wait, ada satu. Oh, sorry. Kita kesini dulu aja deh ya. Ke color dulu biar agak terang dikit warnanya. Betul, oke, siap. Nah, oke, jadi ini tim yang ini judulnya tuh Sisia. Sisia tuh dia adalah bentar. Mana gambarnya? Hah? Gambarnya nggak ada? Nggak sih? Nggak ada. Ya Allah, salah share. Oke. Ini baru kelihatan Mas. Oke. Nah, ini judulnya Sisia. Sisia itu adalah muridnya Rangga. Jadi kan kalau di Bali itu ada Leak sama Rangga ya. Nah, ini saya coba gimana sih si model ini saya representasiin untuk menjadi si perawatan si Sisia ini. Jadi kalau misalkan ini dia pakai foto ini dia. Konseptual portrait. Ini sebenarnya agak salah ya, cuman saya ngegambarin keseluruhan dari perawakannya aja. Jadi Sisia ini dia kan perawakannya agak garang gitulah. Dia relatif ke ilmu hitamnya si Rangga gitu. Jadi singkat cerita, Rangga ini dia orangnya makhluk yang selektif. Jadi dia milih. Jadi kayak misalkan kita mau datang ke Rangga, kita mau belajar, itu nggak bisa. Jadi dia harus milih gitu loh. Nah, dari mukanya ini dia merepresentasikan perawakan si Rangga, yang mana Rangga itu kan bertaring dan relatif punya ilmu gelap. Jadinya beberapa di make up seolah-olah dia punya kekuatan ilmu hitam itu. Nah, ini salah satu contohnya kayak gini. Nah, mungkin kalau misalkan dilihat dari segi fotografi ini agak salah juga ya, soalnya saya juga nggak dirapiin ini rambutnya, cuman mungkin paling rapi ya ini sih kalau buat representasiin. And then Mas, kalau 1 tema 4 gimana Mas? Satu Maksudnya maksudnya ya dua gitu sih. Gak apa-apa ya? Gak apa, boleh. Ya, saya soalnya lompat-lompat. Oke. Nah, terus kalau yang ini sebenarnya saya ambil komposisinya itu ngelawan matahari ya. Jadi biar ada agak cerah dikit, karena ini ngambilnya di Bali, agak cerah dikit. Terus nutupin pakai kain, tujuannya apa? Ini sebenarnya nggak ada sangkut paut sama fotografi secara umum. Kalau saya
mantrain sama kekuatan dari si Rangdanya ini biar as a weapon gitu, jadi kayak senjata gitu Kolkrep ini. Nah, tapi ada juga nih Kolkrep itu pas waktu performance si Sia ini. Nah, kalau ada orang yang kena itu biasanya kesurupan kayak gitu. Oh. Tapi kemarin aman mas, nggak ada kesurupan mas? Kenapa? Nggak kesurupan kemarin, modelnya kesurupan juga? Enggak. Enggak. Man. Udah. Boleh tanya nggak sih? Iya. Kalau kowe motret tuh biasanya apa aja yang diperhatiin? Kalau kamu pribadi deh, apa aja yang diperhatiin? Selain komposisi, terus tema yang pengen dipakai, apa aja biasanya? Pertama sih, karena kan pakai analog ya, jadi harus metering dulu nih. Ini kondisinya overkah atau under. Nah, biasanya kalau gue pakein di over atau plus 1 plus 2, jadi biar nggak gelap-gelap banget. Pertama itu. Yang kedua sih yang ya jelas sih cahaya ngaruh banget, karena kalau misalkan lu terang banget, lu bakal bisa dapet terlalu terang, soalnya kan gue settingannya plus 2 gitulah, FE2 lah kalau di digital ya bahasanya. Nah, terus kalau under juga agak bahaya. Pertama juga selain komposisi, paling gimana caranya dia nggak backlight. Jadi lu harus tahu posisi cahayanya, lu harus tahu ada nggak sih di situ, kalau bahasanya orang-orang tuh mungkin roll ya, ray of light. Nah, itu juga jadi parameter penting sih. Jadi kalau misalkan event di tempat kayak gini, kalau misalkan di daerah lainnya, maksudnya di sekitar situ masih ada ray of light, mungkin itu yang gue tuju dulu, soalnya itu bisa buat shadow cakep banget sih dari daun-daun gitu. And then mungkin kalau analog, film paling penting juga sih. Jadi sebelum ngonsetin kayak gini aja sebenarnya bisa dibikin black and white, cuman kan kita mau nampakin si karakter mukanya juga, dari pantulan warnanya juga, dari tone kulitnya juga kayak gitu, biar lebih kayak etnik kayak gitu. Mungkin itu sih kalau gue sih. Sama gear juga penting. Oh, analog juga masih penting. gear juga ya? Mikir gear juga ya, tuh analog tuh ya? Mikir juga sih. Jadi kalau misalkan nih lu pakai ini nih, nah tapi sebenarnya body itu nggak masalah, body itu ngebantu, cuman dari shutter speed sama mungkin dari voice level fibernya aja ya, atau beberapa sistemnya, kayak misalkan kekokohannya, bentuk-bentuk lainnya yang perlu jadi parameter kayak gitu, sama shutter speed mungkin ada yang berapa di bulb, ada yang loncat-loncat kayak gitu. Nah, tapi yang paling penting itu lensa sebenarnya. Lensanya ini kalau misalkan bodinya bagus apapun 12 juta, 15 juta, tapi lensanya 2 juta ya sama aja sih. Maksudnya bukan dari harga ya, tapi dari kualitas ya. Misalkan ini kan gue pakai Near Optik. Nah, ini dia bukaan, kelihatan nggak ya? Nggak pantul ya? Kelihatan nggak kelihatan mas? Kelihatan. Nah, ini Near Optik dia bukan 1,8. Ininya 50 mili. Terus kalau buat mountingnya mounting M42 sih, jadi universal banget. Ya so far kalau yang ini, yang foto ini gue ambil pakai ini, cuman kameranya bukan yang ini. Ada lagi kayak gitu sih. Oke, lanjut. Karyanya lagi Pak. Oke, lanjut nih. Yoi. Nah, oke, yang kedua ada BW. Jadi ini kebetulan gue lagi di Bogor motoin teman gue. Dia itu sebagai, bisa dibilang sutradara atau sinematografer. Gue ngambil BW karena ya ini bisa banget buat ngangkat karakter
nya dari si orang ini gitu. Kata. Keren mas, keren. Bentar ya. Oh ini dia, oke. Nah, tadi kan kita sempat bahas Ray of Light ya. Yo. Nah, yang gue maksud tuh salah satunya itu ini. Jadi kita bisa pakai item apa aja buat merepresentasiin si Ray of Light-nya itu. Nah, jadi kan dia as a cinematographer, ya kan lebih kayak timnya yang klasik, terus kemana-mana pakai jas, kemana-mana pakai topi fedora, dan karakter dia juga lebih nge-explore hal-hal yang dramatis. Nah, makanya gue pas waktu itu sore jam 3-an, bro, coba deh ini kayaknya ada cahaya bagus nih. Ya udah deh, dicobain, ternyata dapet Ray of Light-nya dari si fedoranya ini. Jadi kayak ngebikin kalau tahu etnik tato yang di Palu kayak gitu, di Paku. Nah, ini kayak gini. Masih. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Ada nggak? Kayaknya masih. Lanjut Terus sih mas, mas, terus mas. Lanjut aja Lanjut mas. Kayak digeser lagi keren mas, geser lagi. Coba kayak geser lagi mas. Geser ke kanan mas. Ya itu. Oh itu mentok ya mas? Masih bisa. Oh masih bisa. Oke. Biar kelihatan ini aja sih mas, lebih banyak lagi foto-fotonya. Kalau black and white sendiri ini menurutmu gimana sih Pak? Nek seandainya apa sih makna black and white sendiri bagimu cuy? Foto black and white ini? Ya? Makna foto black and white sendiri nih gimana sih menurutmu? Oh, kalau black and white sebenarnya kalau black and white ini kan kayak lebih ngambil dari karakternya ya. Jadi kan, nah coba kalau lihat color ini kan pasti orang terdistraksi sama ini nih warnanya. Terus warna merah nih, hijau nih ini. Terus kita bisa apa sih namanya, bisa ngejudge tiba-tiba ini yang merah ini biru, kan kita terpakunya ke sana kan. Walaupun overall fotonya bagus, mungkin dari warnanya kayak nggak nyambung gitu loh. Kalau dari warna kan kita bisa salah fokus ngejudge dari warnanya kan. Berarti mengurangi distraksi ya? Mengurangi distraksi berarti ya? Kita putih. Iya betul. Jadi kalau orang warna tuh ya putih, hijau. Kalau misalkan ini, ya bener mengurangi distraksi sih jatuhnya. Kayak gitu. Cuman kalau misalkan yang black and white, dia bisa ngambil si karakternya itu. Misalkan, tak pause dulu. Ini ada salah satu foto contoh. Kemarin gue ambil foto priwet. Iya. Kebetulan Gozi. teman Gozi. Gozi teman gua karena dia yang sing garap pribadi RI. Oh, Kok iso musuh jora sih man? Iso ya? Iso lah. Oh. Iso dong. Sik. Nah, Cuk, kono rejuvenation kayak pengendapan mineral aja, Cuk. Hah? Rejuvenation kayak pengendapan mineral aja. Oh, itu sungai Pak. Oh gitu. Aku selalu. Oke, lanjut. Ini lagi buka nih. Aduh, agak lama soalnya this file. Rejuvenation. Tapi menarik sih. Menarik ya. Iya menarik sih. Sebenarnya ada salah satu contoh priwet ya, ini kebetulan di kantornya Gozi di Bogor. Mana Cuk? Gambarnya belum ada Cuk. Benar. Gak ada. Oh masih di pause, maaf. Oh. Bisa nih. Iya. Ini paling gambarnya kayak gini nih. Ada beberapa kan soalnya dia mau dibikin, sebenarnya request dari si Roni Sria ini, dia mau bikin dramatik, terus nyobain pakai analog ya, agak kaget juga sih soalnya kan gambling ya.
berapa tapi analog keren. jatuhnya ke gambling kayak gini sih. Wah, mungkin fotonya mas-mas di situ lebih bagus dari foto ini kayak gitu. Relatif sih Mas, saudara. Karya itu nggak sebatas cuma bagus dan jeleknya sih. Cerita di balik itu yang lebih bagus ya. Nah, kok ada ceritanya sih sebenarnya ini ya. Jadi kemarin tuh sempet ngonsepin walaupun nggak terlalu terrealisasi banget. Jadi kan ini satu nih, ini dua. Jadi konsepnya ini masing-masing itu masih terbelenggu dengan insecurity-nya mereka. Oh, berarti mereka Kayak insecure gitu. orangnya. Jadi masing-masing tuh masih kebelenggu dari apa ya, kecemasan dari hal-hal buruk sehingga mereka tidak bisa bertemu gitu loh. Nah, ini salah satunya si ceweknya ini kan dia mau melepaskan diri gitu kan dari belenggunya itu. Nah, kita anggap si koordinatnya adalah belenggu. Nah, kalau yang si cowoknya ini dia tidak tahu bahwa saja dia terbelenggu kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya secara gampangnya dua-duanya itu terbelenggu, cuman nggak tahu gimana caranya mereka buat bersatu. And then akhirnya mereka menyadari itu dan jadi satu, tapi masih terbelenggu gitu loh. Juga sama. Nah, akhirnya mereka mencoba melepaskan diri satu persatu dan sebenarnya kalau representasi dari foto ini si cowoknya ini kan melihat ke hal yang tadi membelenggu dia. Jadi dia melihat masa lalu dia yang membelenggu dia dan akhirnya dia terbebas gitu. Menarik Mas. Menarik. Yang mungkin seperti itu sih. Suara Ini juga sama kayak gitu, cuman masih loading ya. Dia masih apa namanya, masih concern terhadap belenggu ini. Kalau misalkan nantinya pada suatu saat dia jadi satu, kembali lagi pada saat mereka udah bersatu kayak gitu. kenapa auranya pas banget berarti? Iya. Dapat sih. Itu sih. Keren sih. Satu hal yang kita notice tuh ya, Man. Moodnya dapat moodnya Mas. Si kliennya ini sih Mbak, ini kayaknya emang pas banget sama mood yang kue direct dewe itu loh. Itu kayak, oh iya, kena yo. Iki mungkin esan dari ceria gitu malah menghancurkan storytelling ya. Tapi cocok sih secara storytelling cocok Mas. Iya. Keren sih Mas. Iya. Man, tapi Lebih senang storytelling. sorry ya. Mungkin cuma 3 gitu aja, karena waktunya juga keterbatasan durasi. Nah, Halo? mungkin ada satu lagi lah, mungkin yang pengen atau gongnya yang pengen diceritain gitu. Oke. Karena keterbatasan waktu juga nih, Man. Gongnya ya. Ya. Harus portrait ya Pak, berarti ya Pak ya? Terserah, nggak harus potret, beneran. Yang penting ada ceritanya aja sih Mas. Menurut gue paling oke lah. Berkesan boleh, Paling berkesan. paling bagus, relatif sih kalau Berkesan, bagus ya. ya. Oke, bentar, ini ada sih sebenarnya, cuman dia bentuknya apa ya? Dia bentuknya ini sebenarnya kasaran dari, kalau itu zin, tahu zin kan? Jadi nggak portrait banget sih, tapi ada ceritanya. Salah satunya ini sih, jadi kayak foto-foto yang sebenarnya tidak menarik kalau dilihat, cuman sebenarnya ini punya penjelasan sendiri. Kayak misalkan gue nampil foto ini nih, oh apaan sih ini, cuma orang masak doang. Gue juga di pikiran juga bisa foto, gue upload gitu doang kan. Ya nggak. Nah, ini sebenarnya ini ada ceritanya. Jadi mungkin kalau pas waktu main ke Jogja, kita ke Taman Sari ya cuman ke Water Castle ya segala macem, kita nggak masuk pasar. Nah, ini tuh ada namanya apem beras Buanti. Jadi tak bukain ini dulu ya, tak pause sebentar boleh ya? Iya. Boleh. Berarti mirip-mirip dorayaki bro. Sekilas mirip dorayaki Mas.
aja sih, maksudnya kayak cobain lah foto apa yang di sekitar terus bisa kita ceritain, nggak cuman tiap hari portret cuman bagus doang. Nah, foto bagus itu nggak menjamin menjual, soalnya foto bagus tuh banyak. Yes, relatif juga mas. Even foto kita bisa lebih bagus dari Darwis, cuman tergantung apa yang kita sampaikan aja kayak gimana. Hilang. Bagus. Baru. Nah ini, jadi ya ini yang mendasari ini sih sebenarnya natas nitis natas. Jadi sebagaimana kita dari Tuhan kita ada bersama Tuhan kita itu bersatu dengan Tuhan kita kembali. Nah itu kan salah satu proporsi Javanis kan kayak gitu. Oke, kita next saja. Nah ini sebenarnya foto yang bisa diambil dan diperbagus kalau meteringnya benar. Kalau misalkan korek exposure, ini kan sebenarnya nggak korek exposure dan framingnya juga agak jelek kayak gitu. Tapi bisa dijadikan salah satu yang menjual. Nah kita lanjut ke ininya. Nah ini sebenarnya kalau dilihat tuh cuman ya bentuk apem biasa kan. Cuman sebenarnya ada filosofinya kan. Kenapa dibentuk seperti ini, terus asal mula apem itu dari mana. Kita bisa ke sumbernya ngobrol, kayak misalkan ini ya kan asal katanya dari Afon atau Afun, yang mana kita akhirnya memohon kepada yang di atas buat dosa-dosa kita diampuni. Makanya kalau di Jawa itu kan ada juga nih tradisi kayak gini, tapi bedanya dia nggak dikasih telur sama gula, jadinya kasarnya sih nggak enak, cuman ya itu kan buat ritual, banyak yang kayak gitu. Nah, ini cuma bentuk salah satu lokasinya aja. Ini di lokasinya itu di Taman Sari, kayak gitu. Nah, ini udah pernah diliput sama orang, sebentar. Oke. Nah, sebenarnya kita dari foto yang sesimpel ini, kita bisa jelasin bahwasanya ya apa kalau kita makan sendiri ya oke, cuman apa temen-temennya tuh apa, biasanya kan harus ada temennya kan. Nah ini adalah salah satunya nih si kopi hitam ini. Orang-orang pasar nih biasanya ambil minum ini terus makan pakai apem, dengerin suara-suara orang-orang jualan, dengerin suara burung di situ sambil nyantai, duduk-duduk kayak gitu. Nah terus ini ya. Nah, ini adalah orang yang ngejualnya, namanya Mas Doni, udah generasi keempat kalau nggak salah ya. Nah, kita lanjut aja ke sebentar ya. Udah habis. Jadi si apem ini ada juga cara penyusunan yang kayak gini ya. Oh, terlihat agak harus dibalik sebenarnya. Ya cuman disusunnya ini nggak menuhin si tatakannya, tapi disusun kayak piramid kayak gitu. Kenapa begitu Bos? Nah jadi kan mengerucut ya, jadi piramid itu kan kalau bahasa Indonesia kayak kerucut gitu, yang mana semakin lama itu kan kita semakin dekat kepada Tuhan kayak gitu. Oh, mirip-mirip tumpeng ya Mas dari atas. Iya, dia tumpeng benar. Makanya kan hampir sama kayak gerebek syawalan kayak gitu sih. Illuminati. Iya. Kayak gitu. Nah, terus kita sebenarnya juga bisa kalau kita moto orang di jalan kayak gini, kita juga apaan sih nih moto untuk kayak gini doang, gue juga bisa gitu kan. Tapi ini ada cerita juga. Jadi Mas Doni ini dia ini kita gambarkan ada anduknya, ada muka lusuhnya, ada ini mungkin kok dilihat agak-agak pengen nangis gitu karena memang panas di situ. Oh, nangis. Jadi panas kena kena bara dari situ. Jadi ya dia punya cita-cita kalau di rumahnya tuh duduk ya apa ya namanya ya, bahasa Jawanya itu apa ya? Kelilipan bukan? Lupa. Neroco Neroco
Nah, jadi si Mas Doni ini itu pengen banget punya rumah joglo gitu, duduk-duduk pakai kursi goyang, terus dia nyangklong kayak gitu. Nah, terus samping kanan kirinya tuh ada yang nemenin, nggak tahu istrinya, nggak tahu ada selir kayak gitu. Nah, ya udah, terus nanti ada tetangga lewat, monggo Mas, derek langkung, nggih, monggo. Tindak pundi Mas, mriku Pak, ajeng tumbas nopo, misalnya tumbas beras, nopo tumbas gula. Nah, Impian banget sih Cuk. Asyik. Nyantai sekali. yang sebenarnya kita yang nggak concern tuh ya, misalkan apa di Surabaya ada lontong kupang misalkan. Yo. Nah, lontong kupang ini kok tiba-tiba apa ini kok kupang, apa jaraknya dekat sama Kupang kan kita nggak tahu juga, padahal kan Kupang itu kan yang kerang belum jadi itu kan. Dekat rumah aku tuh. Nah, oh dekat rumah. Oh Bener. dari situ ya, deket. Iya, benar. Sebenarnya di sebuah foto pasti ada ceritanya Mas ya. Itu yang menarik sebenarnya Mas. Masih Mas, ada ceritanya. ada lagi nggak yang pengen di-share? Ada lagi nggak ya? Kalau misal nggak ada, kita ada 3 pertanyaan ya buat sekalian Boleh penutup. deh. Abis ini kita sharing-sharing lagi lah setelah tutupin buat konten ini. Nah boleh, jadi kayak gitu aja. Jadi selang-seling aja nih, biar nggak bosan juga nih. Siap. Kesimpulan aja ya berarti. Kesimpulan. Ya. Oke. Berarti kalau nek lihat ya, nek lihat si Mas Lukman teori ini gimana? Ya sesuai dengan apa yang Mas Lukman tadi bilang. Iya itu memang konseptual sekali sih kalau bikin sebuah portrait sih. Iya. Keren sih. Memang karakternya kayak gitu sih Mas Lukman. Yo, terus dia itu apa ya, bisa membaca karakter seseorang sing senenge yo. Jadi kayak nek wong iki cocoknya warna iki ya toh. Itu kayak struktur memang Harus kayak gitu, harus rasa dan karya. Yo. Oke, Mas Lukman, iki ana pertanyaan. Pertanyaan pertama dari aku, makna fotografi buatmu apa cuy? Fotografi ya sebenarnya buat stress release sih. Pertama stress release, kedua hobi, ketiga kalau bisa buat cari duit ya alhamdulillah. Cuman intinya fotografi itu gimana kita ngegambarin suatu karakter orang atau kondisi sekitar dalam bentuk satu media gambar yang even kita nggak ceritain, foto itu telah bercerita kayak gitu. Mantap. Pertanyaan kedua, dari kedua menurutku apa sih Mas yang menginspirasi Mas Lukman? Jadi tambahin juga nih, Oke. foto yang apa ya, foto yang bagus. Oh iya, gimana boleh diulang? Apa sih yang kira-kira yang menginspirasi Mas Lukman sampai ketemu karakternya yang sekarang Mas? Karakter fotonya kayak gini itu apa sih latar belakangi sampai jadi kayak gini karya-karya? Apa ya? Mungkin inspirasinya dari mana? Nah, kalau pertama coba-coba ya, cuman lama-kelamaan Hmm. ada beberapa reference dari teman-teman juga, komunitas yang di Jogja, teman yang di Bogor, kayak kalau tahu namanya Faruk Adib, itu konseptual fotografi banget, jadi emang bener-bener didesain sana sini, wah kok bisa kayak gitu ya, keren aja sih ngeliatnya. Nah kayak gitu sih, cuman ya kalau ada orang bilang fotografi itu, kalau foto yang bagus itu nggak cuman bagus doang, tapi kalau dilihat itu orang lihatnya tuh lama. Jadi ini apaan sih? Oh bagus kan? Oh ini bagus kayak gitu. Yoi bro. Kalau katanya si Pak E yang kita dapat nih ya, a good photographer is a good storyteller. A good leader is also a good storyteller. Itu kayak geologis tau anjing. Iya, Iya emang sih. kayak geologis. Kita dididik kayak gitu, Cok. Iya kan? Jadi kayak gitu, cuman orang-orangnya sedikit yang kayak gitu, Pak. Yoi. Kita Kita doang. kalau gitu kebanyakan dilepas. Oke, Pak. Satu pertanyaan lagi dari aku, harapan soal fotografi buat dirimu sendiri ke depan kayak gimana, harapannya nih di negara Indonesia lah, pengen kayak gimana nih? Kayak gimana ya, sebentar aku mikir dulu. Yeah. Banyak apa ya, fotografi
portrait tuh banyak, fotografi street juga banyak. Kalau bisa kita tuh cuman kurang berani buat bereksperimen aja sih. Kalau menurutku ya, jadi kayak misalkan fotografer wedding, ya udah jepret, bagus, pulang, kayak gitu kan. Klien suka. Nah, yang di sore targetnya bagus apa enggaknya menurut klien kan. Menurut klien. Nah, kalau yang street itu lebih susah lagi, gimana kita caranya ngobrol sama orang dengan etika tertentu kayak gitu. Jadi ya ada juga kan orang yang motret sembarangan, maksudnya ada tanda kutip motret di jalan tanpa izin dulu. Itu banyak banget. Jadi kalau bisa ya kalau kita ke tempat-tempat kecil ajak ngobrol kayak gitu, terus izin buat street fotografi. Itu di Jogja banyak banget yang kayak gitu, di Jakarta juga banyak, cuman yang lebih banyak izin tuh mungkin di Jogja ya. Nah, kayak gitu. Cuman Surabaya tidak ada. Surabaya saya tidak tahu, mungkin Bapak yang tahu ya. Cuman ya pesannya satu itu sih, potret apa yang kamu capture what you believe. Jadi yang menurutmu oke, ya udah. Cuman harapannya ya harus sering-sering bereksperimen sih. Betul. Dan Kayak gitu. berkarya. Dan berkarya. Event. Nah iya sama ini. Jangan. Aku ini juga pesan sama temanku juga sih. Jangan kamu menikmati karyamu sendiri. Jadi kalau misalkan kamu habis motret kayak gitu ya cobalah submit kemana, terus bikin pameran event maaf ya, event fotomu jelek. Toh kan berarti ada orang yang lihat, ada yang ngomentarin, Ada yang apa yang harus diperbaikin kan juga ada kan. Betul Pak. Mulai berani buat publishing karya, event dari pameran, event zine, event photobook, event portofolio. Ini sebenarnya fotoku di website nggak ada yang bagus, cuman ya pede aja kayak gitu. Blur banyak sih. Maksudnya bagus itu relatif mas. Mungkin nggak bagus buat Mas Lukman tapi bagus buat orang lain mas. Itu ya menurutku. Ya itu yang aku maksudkan. Kadang orang juga minder nih. Ini fotoku jelek nih. Terus dari statement dia terhadap foto dia sendiri, dia nggak berani buat nunjukin kemana-mana kayak gitu. Tunjukin aja foto-foto kayak gitu. Itu yang penting sih itu sih. Jangan nikmatin karyamu sendiri. Bagus itu relatif. Cuman pendapat orang pasti berbeda-beda. Bagus kayak gimana, jelek kayak gimana. Even kalau kita ketemu siapa ya, Pak E, itu pasti dibilang sampah foto kita. Cuman kan ya sampah bisa didaur ulang kan. Iya nggak? Nah kayak gitu. Ya wes kayak gitu ya. Oke Man, jadi Dinas Visual ini juga ada beberapa kegiatan sebenarnya. Nah, kegiatan di bulan Ramadan terdekat ini sebenarnya kita mau bikin kayak small magazine gitu. Barangkali sih Lukman ini bisa berpartisipasi ya, berpartisipasi. Nah, berpartisipasi. Nah, kayak gitu. Jadi benar juga tadi, emang benar. Karya itu nggak boleh dinikmatin sendiri. Karya itu harus disebarluaskan biar orang yang gitu. Kayak gitu sih Pak. Terus mungkin jangan lupa follow @Dinas Visual kayak gitu Dinas Visual di Instagram. Dan terima kasih buat Pak Lukman sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi. Kalau mau lihat story yang lain bisa kunjungin ke ini, ada websitenya di lukmantheory.wixsite.com. Atau Instagramnya apa mas? Instagramnya? Instagramnya. Ntar kita tag lah. Oh iya, pasti tag lah. Kita tag lah. Di tag aja. Jadi keren banget lah sharing-sharing kali ini. Jangan buat closing ini aja nih ya. Oke, keren format. By the way Ki, yang ikut ada analog shooter loh. Ini namanya Ramat, melebu Mat. Mat. Halo. Nah. Halo. Kenal dia Mat. Analog shooter. Sesama analog shooter tahu. Iya kenapa ya?
Iya, halo Mas Lukman. Shooter. Nah, oke, wes. Terima kasih udah nonton konten kali ini. Seperti biasanya jangan lupa salam Visual. visual. Nah, Oke, visual. gambar Mas dulu.